Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema berubahlah. Dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Untuk itu saja mari kita buka Alkitab kita dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang kedua, dan izinkan saya untuk membacakan firman Tuhan bagi kita semua. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat pokoknya, ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku yang kekasih, banyak orang mengenal atau memahami ibadah dalam arti setiap hari Minggu menghadiri kebaktian di gereja. Ibadah itu berdoa, menyanyikan pujian, dan mungkin bisa dalam hal memberi itu sebagai ibadah. Tapi ketika kita merenungkan firman Tuhan hari ini, Paulus mengatakan bahwa ibadah yang sejati tak dapat dipisahkan dari konsep mempersembahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, dan konsep hidup sebagai komunitas berjemaat sebagai tubuh Kristus kalau kita lihat di ayat 3 dan 5. Artinya ibadah yang sejati adalah ibadah yang mempersembahkan seluruh aspek kehidupan kita kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar tentang kita pergi ke gereja, bukan hanya sekedar tentang kita menaikkan pujian, penyembahan, bukan hanya sekedar ketika kita memberikan persembahan, bukan hanya cuma sekedar itu, tapi seluruh aspek kehidupan kita merupakan ibadah kita kepada Tuhan. Saudaraku, saat kita menyadari tentang kasih karunia Allah dalam hidup kita, yaitu kemurahannya bagi kita yang berdosa, seperti yang telah kita renungkan sebelumnya, maka tidak mungkin bagi kita untuk tidak mempersembahkan diri kita kepada Allah, sebab kita tidak punya hak apa-apa atas diri kita. Tuhan telah menebus kita, artinya kita adalah milik Kristus sepenuhnya. Hal ini membuat saya teringat di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat 36 sampai ayat yang ke-50. Ketika Tuhan Yesus sementara makan di rumah seorang Farisi pada saat itu, tiba-tiba ada seorang perempuan yang terkenal berdosa datang dan menghampiri dia, kemudian membasuh kakinya dengan air mata dan minyak wangi. Kemudian seorang Farisi ini berbicara dalam hatinya, jika dia nabi tentu dia tahu bahwa perempuan ini adalah perempuan berdosa. Dan Tuhan tahu hal tersebut, sehingga akhirnya dia memanggil Simon, dan kemudian dia bercerita tentang sebuah perumpamaan yang menarik untuk kita renungkan. Dikatakan bahwa ada seorang yang suka memberikan uang sebagai hutang, dan ada yang mendapatkan hutang sebesar 500 dinar, dan ada yang sebesar 50 dinar. Dan ketika jatuh tempo, kemudian si pemilik hutang mendapatkan pengampunan, hutangnya dilunaskan oleh sang pemberi hutang. Kemudian Tuhan Yesus berkata, di antara mereka ini siapakah yang akan mengasihi sang pengampun itu? Kemudian Simon menjawab, tentu yang memiliki hutang yang lebih besar. Dan akhirnya Tuhan mengatakan bahwa ketika Tuhan datang ke dalam rumah ini, tidak satu orang pun memberikan air untuk dia membasuh kakinya. Tetapi perempuan ini mencium kakinya, membasuhnya dengan air mata dan minyak wangi. Artinya apa? Dia menyadari bahwa dia adalah orang yang berdosa dan dia membutuhkan kasih karunia Tuhan. Dan singkat cerita, akhirnya Tuhan mengatakan bahwa dosanya telah diampuni. Orang yang memiliki dosa di hadapan Tuhan dan tahu bahwa dia berdosa, dan ketika dia mendapatkan pengampunan, maka rasa syukur yang begitu besar itu akan dilimpahkan kepada orang yang telah memberikan kita. Di Indonesia kita mengenal sebuah kata yang cukup familiar di telinga kita, yaitu hutang budi, di mana kita mendapatkan bantuan dari orang lain dan kita akan membalas budinya yang baik itu kepada kita dengan cara kita juga membantu dia, menghargai dia, menghormati dia, mengingat jasa-jasanya dia ketika kita susah ditolong oleh dia.
Untuk itu menurut saya tidak sulit bagi kita untuk melihat kasih Tuhan dalam hidup kita dan kita menghargai Dia dengan hidup kita. Kalau ke manusia saja kita bisa memberikan balas budi, apalagi kepada Tuhan yang bukan hanya menebus kita dari dosa, tapi juga memelihara setiap kehidupan kita dalam segala aspek dalam hidup kita. Untuk itu saudaraku yang kasih, sama seperti apa yang dikatakan oleh Paulus, demi kemurahan Allah, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Jangan lagi menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Hidup kita inilah yang harus kita persembahkan kepada Allah. Harus diikuti dengan perubahan hidup kita. Kalau dulu kita adalah hamba dosa, sekarang kita adalah hamba Allah, maka harusnya hidup kita pun berorientasi untuk menyenangkan hati Tuhan. Artinya kita tidak lagi hidup dengan jalan dunia ini, yaitu dengan pola hidup dunia, gaya hidup dunia, atau pandangan-pandangan duniawi ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Pembaharuan budi harus terjadi dalam hidup kita. Dan hal ini hanya Roh Kudus yang mampu kerjakan di dalam hidup kita. Untuk itu, mari kita mengalami proses pembaharuan budi ini bersama-sama dengan Roh Kudus dalam hidup kita. Ketika kita menyerahkan diri kita kepada Allah, memberikan Dia kesempatan untuk membentuk hidup kita, membaharui hidup kita, maka kita pun akan mengalami perubahan demi perubahan yang menuntun kita semakin hari makin serupa dengan Kristus, sehingga kita semakin hari akan semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah. Tubuhmu, hidupmu adalah ibadahmu kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Hari ini kami diingatkan kembali tentang kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan sama seperti perempuan yang terkenal berdosa ini Tuhan, yang menyambut Engkau dengan semua yang dia miliki, dengan air matanya dan minyak wanginya Tuhan, untuk membasuh kakimu Tuhan. Ajar kami untuk datang kepada Tuhan, memberikan semua hidup kami kepada Tuhan sebagai ibadah kami yang sejati Tuhan. Ketika kami yang masih hidup dengan keterikatan dosa, kami yang masih susah untuk melepaskan setiap kebiasaan hidup kami yang lama, mari ajar kami Tuhan sesuai dengan firman Tuhan hari ini, bahwa semua itu hanya bisa diselesaikan, dibaharui dengan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kami. Untuk itu ajar kami Tuhan untuk buka hati bagi Tuhan, buka hati bagi Roh-Mu untuk bekerja dalam hidup kami, membaharui kami, sehingga akhirnya kami dapat mengerti apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dalam hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa secara khusus Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan renungan ini. Tuhan melindungi setiap kami dimanapun kami berada. Tuhan memberkati kami dalam pekerjaan kami maupun dalam setiap aspek usaha kami. Dan Tuhan juga yang memberikan kesehatan bagi kami di tengah-tengah kondisi pandemi ini Tuhan. Kami percaya kami aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.